Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Komaria, guru di MI Miftahul Ulum Bendung, Jetis, Mojokerto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah UIN 1 Tulungagung. Pada hari ini, perkenalkan saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran guru kelas di madrasah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sultan, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab,
sudah siap belajar? Hari ini kita mempelajari tentang tema siklus hidup makhluk hidup. Kita kemarin sudah mempelajari tentang pelajaran di awal. Nah, di sini Bukom mau tanya, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu bertelur? Kalau pernah, kupu-kupu itu bisa menjadi dewasa itu berasal dari mana? Pupa apa telur dulu? Telur. Nah, kalau gitu yang kedua, tahukah kalian apa yang dinamakan pupa? Kepompong. Nah, sudah. Kita hari ini mempelajari tentang siklus makhluk hidup, yaitu contohnya adalah siklus dari kupu-kupu. Nah, tujuannya hari ini kita mempelajarinya untuk apa? Memahami dan mengetahui siklus dari makhluk hidup. Di sini kita mulai dari siklus hidup kupu-kupu. Nah, bentar ya. Di sini siklus hidup kupu-kupu itu ada berapa tahap di sini? 4. Dan siklus tumbuhan juga ada dari biji. Yang pertama adalah biji. Biji ditanam terus tumbuh menjadi kecambah lama-lama akan tumbuh daun. Itu namanya tumbuhan muda. Nah, yang ke tumbuhan muda lama-lama akan muncul tumbuhan dewasa. Nah, lama-lama tumbuhan itu akan berbunga dulu. Kalau sudah berbunga, baru menghasilkan. Nah, itu adalah siklus dari tumbuhan. Nah, sedangkan kupu-kupu itu ada 4 fase. Yang fase pertama telur menetas menjadi ulat lama-lama akan menjadi baru keluar menjadi. Dari itu menurut kalian kupu-kupu itu berasal dari apa? Telur yang menjadi ulat terus menjadi kepompong dan keluar kupu-kupu. Kita langsung ke materinya, nggih. Nah, siklus pada makhluk hidup. Apa siklus hidup itu? Ada yang tahu? Siklus hidup adalah urutan tahapan perubahan makhluk hidup sejak lahir sampai dewasa. Siklus makhluk hidup itu ada 3. Siklus hidup pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Yang kita bahas sekarang itu cuma siklus hewan dan siklus tumbuhan. Nah, di sini ada keterangannya. Pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Apa spesies itu? Spesies itu adalah keturunannya, supaya tidak punah. Ini ada siklus hidup pada manusia. Yang pertama itu ada apa itu? Bayi. Sebelum bayi itu ada
janin yang ada di dalam perut ibu sampean ya. Nah, kalau sudah keluar menjadi bayi, lama-lama menjadi anak. Lah, kalian itu anak-anak, nggih. Lama-lama anak-anak menjadi dewasa. Nah, ini adalah siklus hidup pada manusia. Yang kedua, siklus hidup pada hewan itu dibagi menjadi dua. Nah, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, pun apa yang dimaksud metamorfosis itu ada yang tahu? Citra, apa metamorfosis itu? Oh iya, pintar. Nah, siklus hidup pada hewan itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, contoh dari metamorfosis sempurna itu adalah siklus hidup kupu-kupu. Nah, sampean lihat di depan itu. Siklus hidup kupu-kupu itu ada 4. Situ ada 4. Yang pertama telur. Telur menempel pada daun, berasal dari induk kupu-kupu betin. Nah, yang kedua, telur akan menetas menjadi ulat atau yang disebut larva. Telur menetas menjadi ulat, aktif makan daun untuk berkembang. Nah, makanya kalau di dalam pohon itu ada ulatnya, makanya daunnya akan habis dimakan. Nah, kalau sudah gemuk akan berubah menjadi kepompong atau yang dinamakan apa? Pupa. Ulat berubah menjadi kepompong dan diam dalam waktu tertentu. Nah, baru keluar menjadi kupu-kupu yang cantik dan bebas bisa terbang kemana saja. Nah, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ada pada belalang. Metamorfosis tidak sempurna itu perubahannya itu tidak berbeda jauh dari dewasanya. Tapi cuma ada sayapnya. Kalau muda tidak ada sayap. Nah, itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Kalau sempurna, itu kayak kupu-kupu dari awal sampai akhir berbeda tahapnya. Ya atau tidak? Ya, lah. Yang ketiga, siklus hidup pada tumbuh. Nah, tadi yang pertama adalah berupa biji atau benih. Nah, tahap biji digambarkan sebagai tumbuhan baru. Pun lama-lama biji yang ditanam akan tumbuh tunas dan berubah menjadi kecambah. Nah, seperti yang kita ketahui kayak kecambah. Lah, kalau sudah jadi kecambah, lama-lama akan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, terus menghasilkan dapat berbunga, lama-lama akan berbuah. Sudah. Nah, dari siklus hidup antara kupu-kupu dan tumbuhan itu ada perbedaannya. Yang pertama dari kalau kupu-kupu pertama adalah dari kalau tumbuhan dari apa? Biji. Yang kedua, kupu-kupu itu mengalami metamorfosis atau perubah. Kalau tumbuhan itu tumbuh. Nah, kupu-kupu itu ada tahap 4, yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kalau tumbuhan dari biji, kecambah atau tunas, baru tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, dan berbuah. Kalau yang terakhir, hasil akhirnya, kupu-kupu dewasa yang bisa bertelur
Nah, di kupu-kupu sini itu kan kalau sudah dapat bertelur lak dan kembali di atas, nggih. Berikutnya terus berputar seperti itu. Nah, kalau tumbuhan hasil akhirnya berupa apa? Buah. Nah, dari buah nanti bisa menghasilkan biji lagi dan bisa ditanam lagi. Nah, sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita bisa langsung tugas kelompok ya. Alat tulisnya sudah dikeluarkan. Silakan dikeluarkan gunting dan lemnya. Nah, di sini nanti hukum ada tugas kita menempel dan menggunting metamorfos kupu-kupu. Nah, sudah mengerti? Pun, silakan dikerjakan. Mengguntingnya yang rapi. Nah, ini tugas duanya yang tanaman. Ya. Pun, silakan ditulis dulu namanya. Ayo. Ada yang bagian nulis nama anggotanya, ada yang bagian menggunting. Nah, sama tugas yang tumbuhannya, kalau bawa gunting 2, yang tugas tumbuhannya itu juga digunting sininya, nggih. Kasih nama kelompoknya. Ditulis namanya. Ini kelompoknya, kelompok 1. Ini namanya anaknya. Ya, di sini. Enggak apa-apa. Ya. Kelompok 1. Ya. Nama kelompok ditulis, nama kelompoknya. Yuk. Nah, sudah. Ini namanya kelompok kelompok anak-anak siapa aja? Tulis dari Eira, Adifa, Zalfa. Ayo. Irsa sama Ridho. Ya, tulis di situ sembarang. Sudah. Ya. Limnya, bawa lem. Ya, nama kelompoknya kan ada anak 6, ditulis semuanya. Ya. Ah. Bisa. Ayo. Oh. Yes, ya sudah itu. Ayo, tempel. Tidak apa-apa, sedikit aja lemnya. Cukup di tengah. Oh, cukup tengah aja. Bisa dah. Sini tak buka. Nah, kalau sudah nanti, ampun, dilihat ya, didengarkan semua. Kalau nanti sudah ditempel, ini yang ditempel nomor 1 itu apa? Apa? Nah, ditulis di sini. Nomor 1, ngerti apa enggak? Ya, kan di situ sudah ada contohnya di depan itu. Tidak? Nah, sudah. Sudah selesai. Tidak apa-apa. Sudah? Ayo namanya ditulis di sini satu-satu. Akbar, Sultan, Zahra, gitu loh. Langsung ditulis namanya. Ayo langsung ditempel, Sultan. Yuk. Sudah? Nah. Ayo kalau sudah ditempel. Tulis si kelompok, kelompok 3 gitu aja. Pinjam guntingnya 1. Nah.
Ini ayo digunting. Ini loh digunting. Ayo. Gian aja. Ayo Yan. Langsung Yan, gunting Yan. Ya. Nanti ditempel di atas sih. Ya. Ini semen gunting, seret. Nanti yang pertama itu apa dulu? Kok juga ya? Gunting. Nah. Pinter. Ayo. Udah, ayo gunting. Gunting. Langsung ditempel sini ya. Oke. Gunting kotak-kotak. Sudah. Ayo Zara. Sudah pokoknya nempel ya. Pokoknya nempel. Nggak usah itu. Ya. Bentar. Sudah. Ayo, Noval dilem. Nah, ini sudah kan. Ayo Arjeti ditulis yang nomor 1 itu apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Ayo. Nih. Sudah, taruh di depan dulu. Biar enggak ngumpul. Sudah. Ya. Yuk. Sudah selesai. Nah, dari itu, ini dari gambar ini, nomor 1 ini apa? Nomor 2 apa? Ditulis di sini. Ya, ini benar sudah. Iya. Yo, enggak diisi lah, kan ada cuma 4 tahap. Sudah. Ayo tinggal yuk, mana yang ditempel dulu. Nah. Sudah. Sudah selesai semua? Nah. Kalau sudah, nanti kita suruh bukom 1 aja atau 2 dari 4 kelompok untuk presentasi ke depan. Sebelum itu kita tepuk lagi ya, biar semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mendengar, fokus, tepuk semangat, semangat. Nah, udah ya. Kelompok 1, ayo perwakilannya ke depan. Ayo Citra, yang besar aja yang di bawah. Udah, sini. Ayo Hafiz. Nah, dipegang. Hadap ke sana, hadap ke sana. Yes. Dari kelompok 1, Yajid ikut ke depan biar nggak ikut sendirian. Ayo, udah bicara. Dari kelompok saya. Yang pertama telur. Ya, yang kedua ulat, yang ketiga pompong, yang keempat kupu-kupu. Dari kelompok lain benar apa salah? Kelompok 1 ini itu urutannya. Betul. Nah, kalau betul
kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan ke depan. Ayo Sultan. Di bawah semua hasilnya. Ya, wes ayo. Sudah satu aja nggak apa-apa. Sudah satu aja, ayo Sultan. Ayo sama Akbar. Ayo maju Bar. Bon, ayo hadap ke sana. Dari kelompok saya. Urutan pertama. Apa? Urutan kedua. Ketiga. Yang keempat. Dari kelompok lain, kelompok 2 ini benar apa salah? Nah, kali situ kasih tepuk tangan juga. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita gantian kelompok ketiga. Ya Mbak Arzeti aja sama Mbak Aska. Silakan di bawah. Ayo. Sama Mbak Arzeti biar ada temen nih. Udah. Ayo sini. Sini, depan sini. Ayo. Enggak apa-apa. Bun, ayo. Dari kelompok 3. Bun, dari kelompok. Yang pertama ada telur. Yang kedua ulat. Yang ketiga pompong. Yang keempat kupu-kupu. Iya, benar apa salah? Nah, kasih tepuk tangan juga. Untuk kelompok yang terakhir, ayo silakan Mbak Ira sama Mbak Adifa ke depan. Ayo. Bun, silakan diterangkan. Yang pertama urutannya metamorfosis kupu-kupu itu dari apa? Ya? Sama? Iya. Benar apa salah? Nah, silakan duduk, kasih tepuk tangan juga. Ya. Sudah, dari keempat kelompok tadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Anak-anak Bun, dari pembelajaran tadi kita mengetahui kesimpulannya dari siklus kupu-kupu. Nah, apa yang terjadi jika salah satu tahap tidak berlangsung? Misalnya tidak ada kepompong, apakah bisa jadi kupu-kupu? Tidak. Kalau yang tumbuhan, misalnya biji aja ditanam, tapi tidak tumbuh kecambah, apa bisa jadi tumbuhan dewasa? Tidak. Jadi, kalau salah satu tahap tidak ada atau gugur, maka semuanya tidak akan terjadi proses selanjutnya. Udah? Udah. Pemahaman pentingnya siklus hidup adalah untuk melestarikan makhluk hidup. Untuk itu kita harus menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi spesies agar tidak terancam pun. Contohnya jika ada kupu-kupu yang bertelur atau menjadi kepompong, jangan diambil kepompongnya. Nanti apa? Sama saja pean tidak melestarikan atau tidak menjaga keseimbangan ekosistem. Mengerti semuanya? Nah, sampai di sini pelajaran dari Bukom dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.